Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Pada hari ini mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dikabulkan hajat-hajat kita, diberikan keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Yang kita muliakan Sayyidina Syaikh Al-Karim Al-Arif Billah Al-Habib Segaf, Sayyidina Syaikh Al-Karim Al-Arif Billah, Sayyidina Syaikh Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syu'bah bin Salim, dan Ummunal Mahbubah Haja Dr. Ummi Wahidah binti Haji Abdurrahman, dan kita semua yang hadir di tempat ini, Habib Hasan, Habib Idrus, dan para ustadz yang hadir di sini, Ustadz Daing, Ustadz Supi Topang itu, bukan namanya Muhammad. Oh, kalau Supi Topang bahasa Papua itu. Oh, Sufian, Arab. Kok panggilan Suping Topang itu? Jadi beliau ini datang ke sini ziarah silaturahmi, insyaallah diridhoi oleh Allah, disayangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Karena yang kita cari, umat muslim dicari adalah keridhaan Allah. Sebab itu keridhaan Allah itu dari mana saja? Dari orang-orang soleh, dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari istri juga, dari suami juga, dari sesama muslim dan muslimat, saling minta ridho dan minta maaf, saling minta ikhlasnya, saling minta ridhonya. Insya Allah ridho Allah akan ikut bersama orang-orang yang soleh. Sebab itu sesama muslim, sesama saudara, sesama keluarga, jangan pernah ada pertikaian dengan urusan dunia. Karena urusan dunia itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang kafir pun diberikan kekayaan, orang bodoh pun diberikan kekayaan, orang pintar pun diberikan kekayaan, orang Islam pun diberikan kekayaan. Karena di sisi Allah, apa dalilnya dalam Al-Quran? Dunia, ad-dunya. Kalau Abah bilang apa tuh? Kalau dunia itu seberat sayapnya lalat, apa dalilnya? Apa dalilnya? Coba siapa yang? Lau kanatid dunya indallah janahan baqidatun masyaallah kafiron surbatan. Seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun setetes air. Yang kafir-kafir tidak akan dikasih makan, mulutnya terkunci, rasa tidak nikmat makan dan minum seperti orang yang mati. Bayangkan seramnya. Tapi dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Sebab itu kita bersyukur menjadi orang yang beriman, yang Islam. Kurang apa lagi, nggak ada uang, marahnya sama Tuhan. Ada musibah yang disalahkan Tuhan. Padahal adanya musibah untuk membersihkan diri kita dari dosa. Makanya yang banyak dosa itu tidak boleh mengeluh. Kalau kata Imam Syafi'i, orang yang banyak berdosa ketika kena musibah tidak boleh mengeluh. Itu Allah sedang membersihkan dosa-dosanya. Ditipu orang, hartanya hilang dibawa lari, atau hutangnya tidak dibayar. Ya Allah, bagaimana stresnya, susahnya. Tapi ketenangan mengingat Allah, itulah yang memberikan kita menjadi orang yang damai. Kalau diingat-ingat dunia yang begitu pahit, yang menderita ini, penderitaan-penderitaan kita akan hilang kalau kita ingat Allah. Tidak terasa sulitnya, susahnya, panasnya, pahitnya, laparnya dunia kalau kita dekat dengan Allah. Makanya wali-wali Allah itu nggak mau diganggu dengan urusan dunia. Mereka lebih banyak yang sembunyi di gunung. Makanya Habib Hasan, bang, saya mau cari guru-guru laduni, bang. Wali-wali Allah yang majedub, yang apa ilmunya itu laduni, yang langsung dari Allah. Ada itu. Makanya hadis itu ada hadis maudhu, ada hadis sahih, ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis dhaif, ada hadis aziz. Kalau hadis yang dari Nabi Muhammad langsung dari Allah namanya hadis apa? Hadis qudsi.
Makanya itu begitu orang, ada juga yang dapat langsung dari Allah itu. Orang yang namanya laduni itu ilmunya. Makanya kita yang di sini ini kita nggak tahu siapa yang wali, siapa yang apa. Tapi kita berharap semuanya orang Islam itu orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orang kafir tidak dicintai, bukan tidak dicintai, mereka yang menutup dirinya menjadi kafir. Artinya kafir menutup dirinya dari mempelajari ilmu Islam. Ya, habis ini nanti Habib Hasan kasih sambutan, Ustadz Daeng kasih sambutan, Ustadz siapa lagi tuh? Oh, mau makan. Pada lapar, yang di masjid udah pada lapar. Intinya jaga Allah. Khutbah, alhamdulillah sudah. Pokoknya sering-sering datang ke sini. Di sini nggak ada kepentingan. Semua yang datang ke sini cuman ingin dicintai oleh Allah. Iya. Habib Hasan, Umi Wahidah, Habib Muhammad, Ustadz Daeng, Ustadz bukan apa namanya, Sofyan. Iya, Sofyan. Beliau datang ke sini cuman mau ditengok oleh Allah, ingin disayangi oleh Allah, ingin dikasihani oleh Allah. Nggak mau dikasihani sama manusia. Kalau dikasihani manusia, ada waktunya manusia itu jengkel dengan kita, datang-datang terus minta duit terus orang ini. Begitu. Kalau Allah sama kita, Allah selalu bersama kita. Kapan apa yang kita butuhkan, nggak pernah bosan Allah melihat kita. Makanya bayangkan cintanya lebih cinta daripada ayah dan ibu kita. Sayangnya Allah tuh. Makanya kita tuh kalau zolim sama manusia itu nggak ada apa-apanya. Sebenarnya zolim kita tuh sama Allah. Makanya Allah kasih tahu tidak ada zolim sama Allah. Kalian zolim sama diri kalian sendiri, begitu. Karena kita itu selalu mengeluh, memarahi orang-orang sekitar kita, orang tua kita, Tuhan kita, sampai diomel-omelin. Padahal salah itu kita sendiri yang bikin. Sebab itu Allah sangat senang kalau kita itu selalu berintrospeksi namanya. Selalu melihat kekurangan kita, selalu melihat, biarkan ada yang lebih, jangan pernah melihat yang di atas, selalu lihat yang di bawah supaya kita ada iktibar, ada renungan. Alhamdulillah masih ada kelebihan dan kekurangan itu yang Abah bilang adalah kekurangan adalah kesempurnaan. Jadi selalu mudah-mudahan kita diberikan rasa syukur, rasa cinta kepada Allah. Enggak. Ini karena lihat Habib Hasan ini. Karena Habib Hasan itu kan sama saya niatnya jadi sufi. Tapi Pak Jaro itu malah bilang, udah Habib Hasan, Habib Muhammad, nggak usah sibuk-sibuk cari uang katanya. Ya Ustaz, bagaimana? Nanti orang-orang kaya, orang-orang Bogor, biar dekat, biar bantu Habib Muhammad, Habib Hasan. Ya Allah, kita niatnya dekat kepada Allah, tapi malah diganggu sama orang-orang kaya ini. Sedangkan kalau kita sudah dekat sama orang kaya, pasti sibuk. Waktu sholat kita pasti banyak yang dijamak, yang dikodok. Pasti, karena kalau ketemu sama orang kaya itu mesti sampai sore, kadang sampai maghrib, ngobrol aja. Usaha, bisnis aja, urusan dunia. Itu yang saya takutkan ketika kita sibuk dengan urusan dunia. Itu. Makanya saya bilang ke Pak Jaro, nanti ketemu aja Pak Jaro Ade kan sudah jadi bupati nih, bupati. Insya Allah pokoknya bantu Umi, bantu Habib Hasan, bantu Nurul Iman. Itu nih bantu. Kalau saya alhamdulillah yang penting silaturahmi aja, ketemu, makan-makan sama-sama, udah bersyukur. Mau uang apa lagi, mau harta apa lagi? Mobil sudah ada, rumah sudah ada, istri sudah ada, anak sudah ada. Mau apa lagi? Cuman ditambahkan rasa bersyukur kita kepada Allah. Ya, sekarang waktunya kita makan, jangan lupa mandi, bersih-bersih, cuci. Ustaz, mau aja. Mesti ngisi di sini. Habib Hasan semuanya mesti ngisi. Supaya anak-anak ini menjadi, yang ditinggalkan adalah ilmu, adalah amal. Harta dibawa sama anak. Betul nggak? Rumah dibawa sama anak, emas, uang dibawa sama anak, dibawa sama orang. Tapi kalau ilmu atau amalan itu akan abadi di sisi Allah.